Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang di hadiratnya. Selamat beribadah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya. Mari untuk teman-teman yang ada di rumah, kita sama-sama katakan pujian yang dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh dan lebih bersukacita lagi. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, aku mau teman-teman di rumah
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian dari awal. Angkat tanganmu, angkat suaramu, kita sembahyang. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, segala pujian hanya bagi-Mu. Oh, lebih lagi sembah Dia, haleluya, Yesus. Kau yang layak kami puja, Kau yang layak kami sembah, Yesus. Oh, haleluya, dengan sembah Dia, tetapkan Yesus berdiri, Engkau ajaib Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini dalam kasih Kristus. Hari ini mari kita bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini bersama-sama mengenai victory, yaitu kemenangan di dalam Kristus. Saya mengajak kita semua untuk membaca ayat ini saudara, yaitu dari Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di dalam ayat ini, tontonan ini adalah dari bahasa Yunani yang sama di mana kita bisa mendapatkan arti yaitu pertunjukan atau pameran, saudara. Dengan kata lain, maksudnya di sini adalah Allah memamerkan atau membuat pameran, yaitu iblis yang telah dikalahkan itu dipertontonkan, dipamerkan kepada dunia. Nah, ini orang-orang Roma pada saat itu, saudara, memiliki kebiasaan untuk memamerkan musuh-musuh yang mereka kalahkan. Musuh yang mereka kalahkan itu mereka arak masuk ke dalam kota, yaitu musuh-musuh yang kalah dalam perang. Mereka arak masuk ke dalam kota, dan bahkan pemimpin-pemimpinnya, yaitu mungkin rajanya atau panglima perangnya, itu diarak masuk ke kota, diikat, lalu beberapa bagian tubuhnya seperti jempol kaki, tangannya mungkin ya saudara, itu dipotong supaya mereka tidak bisa berperang lagi. Tujuan mereka memamerkan ini sebetulnya adalah supaya rakyat tahu bahwa mereka sudah menang. Mereka tidak perlu khawatir lagi terhadap ancaman dari lawan-lawan mereka, saudara. Demikian juga hari ini, kita tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit buat kita semua dan menang atas kuasa maut. Dengan tujuan agar kita juga, saudara yang percaya kepada kuasa kebangkitannya, kita juga dibangkitkan dan kita menang bersama Kristus. Saudara, cara orang menang dan tidak menang atau kalah itu pasti berbeda dalam menyikapi kehidupan, ya. Menyikapi situasi. Memang sampai hari ini sepertinya saya belum pernah melihat orang yang dalam pertandingan sepak bola, pemain yang kalah itu setelah kalah bersuka cita dan bersorak-sorai setelah mereka kalah. Saya rasanya belum pernah melihat, saudara. Dan ini menggambarkan bahwa dalam situasi hidup kita, baik hidup saya dan saudara, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, pelayanan, aktivitas kita yang lain, sekolah, hubungan kita berkeluarga, ini orang yang menang dan yang kalah ini berbeda. Orang menang biasanya mereka membanggakan kemenangannya, menceritakan kemenangannya. Mereka punya energi yang berbeda, melakukan segala sesuatu dengan cara dan energi yang berbeda. Spiritnya pasti kelihatan, saudara. Sementara orang yang kalah, biasanya spiritnya juga akan terlihat berbeda. Kita lihat kalau orang habis kalah ya, saudara, kalah perang, kalah menang, kalah bertanding, biasanya mereka tertunduk lesu, diam, menjadi sensitif, mudah marah, mungkin suka mengeluh, dan hal-hal yang cenderung negatif, ya. Nah, kita yang mana ini? Sikap kita sebagai orang menang sangat mempengaruhi kinerja kita dalam kehidupan mengikut Kristus. Saudara, apalagi kalau kita melihat apakah orang di sekitar kita melihat kita sebagai orang-orang menang. Nah, ini hari ini mari kita sama-sama melihat kembali
kehidupan kita. Siapakah kita ini? Mengapa kita disebut lebih dari pemenang? Karena kita memperolehnya tanpa melakukan pengorbanan seperti yang Kristus lakukan. Kita menerimanya sebagai anugerah, cuma-cuma diberikan kepada kita oleh Kristus diberikan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hari ini saudara dan saya bisa katakan kita bukan orang yang kalah. We are not a loser, we are a conqueror. Bahkan more than a conqueror. Kita ini lebih daripada pemenang, lebih daripada penakluk. Kita sudah dimerdekakan saudara dari cara hidup kita, ya. Kita sudah dimerdekakan. Jadi cara hidup kita bukan lagi seperti loser, seperti orang kalah, tapi seperti pemenang. Nah, kalau kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita menang, mengapa ada di antara kita yang hari ini masih berasa belum menang? Masih merasa harus berjuang supaya menang. Padahal firman Tuhan tadi katakan kuasa-kuasa telah dilucuti. Harusnya kita tidak dalam pertempuran lagi, Pak. Ayo, mari kita lihat firman Tuhan berikut di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita ingat bahwa manusia pertama itu diciptakan oleh Allah dan diberikan kuasa dan otoritas. Namun saat itu juga iblis mencobai memperdaya mereka dengan tipu daya, saudara ya. Si jahat ya, iblis menggunakan tipu daya terhadap manusia sehingga mereka jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, dan itu yang dikatakan mati, saudara. Terpisah dari Allah itu mati secara rohani. Hari itu kuasa dan otoritas diserahkan kepada iblis. Sehingga pada saat Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang untuk menebus kita semua, mati, ya saudara, dikuburkan dan bangkit kembali, menang atas kuasa maut, menebus kita semua, dan bagi kita semua yang percaya kepada kuasa kebangkitannya, kepada penebusannya, karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka kita akan menerima kembali kuasa dan otoritas itu, saudara. Nah, pada saat kita menerima kembali kuasa dan otoritas itu, nah itu kembali si jahat kembali untuk menggunakan tipu daya untuk menyerang kita. Ini yang disebut peperangan rohani yang sering terjadi, saudara. Terjadi di alam roh juga. Lebih sering terjadi di alam roh. Dan karena itu hari ini kita perlu belajar, kita perlu tahu bagaimana kita menyikapi, bahkan berjaga, dan supaya kita tetap menang dalam peperangan rohani ini. Saat seseorang bertaubat, saudara, dan terima Yesus, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Allah sendiri yang ada dalam kita 24 jam dalam sehari. Katakan saudara bersama-sama, 24 jam dalam sehari Roh Allah ada di dalamku. Ini Roh Allah yang sama yang membangkitkan Yesus. Roh yang berkuasa membangkitkan Yesus, saudara. Dan kalau roh itu ada dalam kita, betapa luar biasanya kita hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam saudara dan saya yang tadi itu, saudara, roh Allah itu yang ada 24 jam dalam sehari, itu lebih besar daripada dunia ini. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yohanes 14 ayat 12 juga katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau hari itu, saat Yesus ada di dunia, Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, luar biasa. Hari ini pun roh Allah yang sama yang membangkitkan Yesus yang ada pada kita, akan menuntun saudara dan saya melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, mujizat seperti yang Yesus lakukan. Pada saat kita terima roh Allah, saudara, roh Allah yang sempurna itu ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Namun tubuh jasmani kita masih yang lama. Jadi tubuh jasmani yang lama ini di dalamnya juga masih ada hal-hal yang lama ya, paradigma lama, pola pikir lama, cara hidup yang lama, gaya yang lama. Dan ini sebetulnya yang sedang diproses oleh roh Allah yang ada dalam kita, supaya hidup kita semakin hari semakin hidup oleh roh. Kita ini bisa hidup semakin hari semakin sesuai dengan roh Allah. Nah, dalam prosesnya ini iblis kembali, saudara,
berusaha masuk dalam kehidupan kita, memanfaatkan proses ini, memanfaatkan medan pikiran kita, agar kita mulai mengalami hal-hal, yaitu pergumulan-pergumulan, mengalami tantangan-tantangan, mengalami salah satunya seperti keraguan, ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang bukan daripada Allah. Pikiran kita sering dijadikan medan perang, dan seringkali pergumulan-pergumulan kita itu adalah melawan pikiran-pikiran kita juga, saudara, melawan pikiran kita sendiri. Ada beberapa situasi dan kondisi atau mungkin pergumulan yang sekarang sedang dihadapi oleh kita, oleh saudara dan saya, itu dimulai dari peperangan di pikiran. Sehingga contohnya, waktu kita takut gagal misalnya, sudah berapa kali Pak dulu saya berusaha, saya usaha A, usaha B, usaha C, sekarang saya udah males, saya takut Pak, saya takut gagal. Saudara, kalau kita takut gagal dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa sepanjang usia hidup kita, sepanjang hidup kita, maka hati-hati saudara, jangan sampai saudara menjadi orang yang kalah. Karena jangan-jangan itu adalah tipu daya si jahat, membuat saudara tidak berani melangkah, tidak berani melangkah bersama Tuhan. Ada juga yang karena kekhawatirannya, mungkin di saat-saat pandemi kemarin, takut kehabisan stok, beli stok berlebih, beli yang banyak, sehingga akhirnya oversupply. Terlalu banyak menghabiskan uangnya untuk beli stok. Karena khawatir takut kehabisan A, kehabisan B, kehabisan material ini, kehabisan bahan ini. Sampai akhirnya bahan-bahan tersebut menumpuk terlalu banyak, hari ini tidak terpakai, dan menimbulkan kerugian. Saudara, itu adalah beberapa contoh. Nah, saya ingat suatu kisah, yaitu kisahnya Nabi Elisa. Ya, di dalam firman Tuhan, ini kisah waktu Raja Aram itu memerangi Israel. Di 2 Raja 6. Raja 6. Raja Aram mengirimkan berusaha menyerang Raja Israel, ya saudara, tapi beberapa kali gagal. Karena oleh petunjuk Allah, Nabi Elisa bisa tahu rencana Raja Aram dan memberitahu kepada Raja Israel. Sehingga Raja Aram menjadi marah. Lalu dia bertanya dan mencari tahu, sampai akhirnya dia tahu bahwa ada Nabi, yaitu Nabi Elisa, yang memberitahukan rencana-rencana mereka kepada Raja Israel. Sehingga akhirnya Raja Aram ini mengirim pasukan ke kota tempat Nabi Elisa tinggal. Nah, dikepung itu kota. Kotanya dikepung dengan kuda, kereta, dan tentara yang besar. Sehingga pada suatu waktu, saudara bisa baca kisah ini di 2 Raja-Raja 6. Jadi, Nabi Elisa mempunyai pelayan, ya, mempunyai pelayan, dan pelayan itu waktu bangun pagi-pagi melihat bahwa kota itu sudah dikepung. Lalu ini respon dari pelayan dari Nabi Elisa itu, dia katakan demikian. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ini responnya orang yang panik ya, ya saudara, kalau kita lihat panik karena melihat dengan mata jasmani, waduh, banyak tentara mengepung kita, apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita panik dengan apa yang kita lihat, sehingga kita lupa siapa kita, yaitu ada roh Allah yang luar biasa dalam kita. Kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang lebih dari pemenang. Kita lupa bahwa kita ini adalah biji mata Allah yang dijagai oleh Allah. Jadi kita akhirnya lupa karena kita panik duluan. Karena tadi fakta jasmani, kebenaran jasmani itu membuat kita merespon, ya, membuat kita meresponi, menyikapinya, sehingga kadang-kadang yang muncul dari kita adalah panik duluan. Dan kita menjadi lupa siapa kita. Namun mari kita lihat apa respon Nabi Elisa di dalam cerita ini. Nabi Elisa katakan kepada bujangnya, "Janganlah takut, sebab lebih banyak menyertai kita daripada menyertai mereka." Nah, ini adalah respon orang yang percaya walaupun tidak harus melihat, saudara. Seringkali kemenangan kita harus dideklarasikan dengan iman, walaupun kita belum melihat. Jadi, iman itu percaya sebelum melihat. Nabi Elisa minta kepada Allah agar menunjukkan kepada pelayannya itu apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa Nabi Elisa percaya dan tidak takut? Waktu dibukakan, pelayannya itu melihat, maka bala tentara surga, kereta, saudara, kereta, kuda, dan semua pasukan tentara surga itu mengelilingi mereka dan lebih besar daripada pasukan Raja Aram. Dan setelah itu pelayan itu menjadi percaya. Nah, sekarang kalau kita lihat saudara dalam cerita ini, apakah kita ingin menjadi seperti pelayan Nabi Elisa itu atau menjadi seperti Nabi Elisa? Pelayan Nabi Elisa, dia percaya setelah melihat, namun Nabi Elisa percaya tanpa harus melihatnya. Saudara, iman adalah percaya tanpa melihat. Kalau kita seperti pelayan Nabi Elisa itu, maka itu bukan iman.
Hari ini walaupun mungkin ada perkara-perkara dalam hidup kita yang kita lihat secara jasmani, kebenaran jasmaninya, kita lihat bahwa hal itu tidak nyaman, tidak baik, seakan-akan tidak baik, tidak menyenangkan buat kita. Tapi mari kita katakan seperti Nabi Elisa, kita punya iman, kita punya Roh Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Kita bisa katakan demikian, saudara. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai saya daripada menyertai mereka. Ada kuasa yang lebih besar menyertai saudara daripada yang menyertai masalahmu, daripada yang menyertai mereka, daripada lawan-lawanmu, saudara. Kuasa yang ada padamu lebih besar daripada masalahmu. Katakan demikian. Saudara, hari ini ada beberapa langkah yang cukup sederhana untuk diingat, untuk berjalan, kita bisa berjalan dalam kemenangan. Ya, saudara. Yang pertama mengenai doa. Kita perlu melihat lagi cara kita berdoa. Bahkan mungkin kita perlu mengubah cara kita berdoa. Atau persepsi kita tentang berdoa. Doa seharusnya bukan ritual yang memberatkan atau bahkan sulit dilakukan. Pak, saya perlu waktu untuk bisa menyendiri dan mengungsi ke tempat yang senyap, yang sunyi, terpencil, Pak, supaya saya bisa berdoa. Baik, saudara. Tapi, apakah kita bisa melakukan itu dalam kondisi seperti ini? Atau kondisi saudara? Atau bisa seberapa sering kita bisa melakukan itu? Hari ini, saya percaya, di segala kesibukan kita, walaupun kita bekerja, berusaha, kita mungkin sedang belajar, yang punya usaha, punya toko, Anda harus sibuk melayani pembeli. Tapi saya percaya, kita tetap bisa berdoa, saudara, sambil kita melakukan aktivitas kita. Karena apa? Karena berdoa itu adalah sebuah hubungan. Berdoa itu adalah relationship, sebuah bentuk hubungan dengan Allah Bapa kita. Jadi kita bisa lakukan dimanapun. Yesus mengajarkan di dalam kitab firman Tuhan, dalam kitab Injil kita bisa lihat Yesus selalu mengajarkan kita untuk berdoa. Juga berdoa kepada Bapa dalam doa Bapa kami. Demikian Yesus mengajari saya dan saudara. Nah, mengapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa menang, saudara. Supaya kita bisa melawan pencobaan. Di Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus mengajarkan pada kita berdoa, supaya kita kuat, supaya kita menang, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau saya dan saudara ingin menang, berjalan dalam kemenangan, mari terus berdoa, saudara. Bangun hubungan kita dengan berdoa. Yang kedua, mari kita pegang teguh firman Tuhan sebagai dasar iman kita. Hari ini banyak faham, banyak filosofi, banyak pengajaran sana-sini, kelihatannya semuanya baik. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal-hal yang jasmaniah itu menggambarkan roti yang dimaksud oleh Yesus. Jadi yang dimaksud roti di sini adalah hal-hal yang jasmaniah, hal-hal yang bukan lahir dari Allah, hal-hal yang muncul dari kedagingan, lahir dari perkara-perkara dunia ini, walaupun kelihatannya baik, tapi itu bukan daripada Allah. Roma 8 ayat 5 katakan, sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita terus ikuti keinginan daging, ujung-ujungnya saudara, binasa, firman Tuhan katakan. Tapi kalau kita ingin hidup dan damai sejahtera, ikuti roh Allah, hidup oleh roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ngikutin daging terus, semakin kita jauh dari Allah. Semakin sulit mendekat kepada Allah. Semakin sulit untuk berdoa. Tapi, kalau kita hidup oleh roh saudara, maka kita akan semakin bisa dekat kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, saudara, keinginan daging adalah carnal minded. Disebut carnal minded, carnal mind, pikiran-pikiran daging. Kalau hidup kita dipenuhi oleh firman Allah, maka yang keluar adalah firman. Dipenuhi firman, yang keluar firman. Dipenuhi daging, yang keluar kedagingan, saudara. Ini salah satu ilustrasi, ini salah satu contoh, saudara. Beberapa saat yang lalu, sudah lama sekali, saya berpergian dengan seseorang, kita naik kendaraan, saudara, dan pada suatu waktu, kendaraan tersebut berhadapan-hadapan dengan kendaraan di depan dalam kecepatan tinggi. Nah, pada saat itu, seseorang tersebut, ya katakan teman saya, dalam keadaan yang cukup kritis itu, dia bicara, waduh mampus dah kita. Saudara, saya kaget juga, kenapa dia bilang kita mampus gitu. Padahal ada cara yang lebih baik mungkin ya, harus dikatakan, yaitu
Yesus tolong kami, atau dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita, sehingga kita selamat hari itu. Namun ada juga kesaksian seorang hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan ini pada situasi yang sama, mobilnya berhadapan dengan mobil dari depan, saudara berhadapan-hadapan, dalam hitungan detik dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ini pasti harus, ini akan bertabrakan ini mobil. Lalu yang keluar waktu itu dari mulutnya, yang dia ingat, yang keluar dari mulutnya adalah, Yesus tolong saya. Dan tiba-tiba dalam hitungan detik, saudara, mungkin sepersekian detik, mobilnya tiba-tiba ada di pinggir, dan dia selamat dan aman. Bahkan dia bingung, kenapa mobil saya ada di sini? Siapa memindahkan mobil saya? Karena menurut dia hal itu tidak mungkin. Tapi saya percaya itu kuasa Tuhan, itu kuasa firman Allah. Jadi kalau firman Allah itu ada dalam hidup kita, firman Allah itu akan membangun hidup kita, dan semua yang keluar dari kita adalah firman Allah. Dan firman Allah itu punya kuasa, saudara. Firman Allah itu tidak akan sia-sia. Mari saudara, isi terus hidup kita dengan firman Allah. Karena sekarang ini untuk mengisi hidup kita dengan firman Allah, caranya lebih banyak dan lebih mudah. Kita bisa selain membaca, kita bisa melalui audio, ada Alkitab yang audio, saudara. Kita bisa taruh di HP kita bisa menggunakan, earset, earphone, ataupun yang wireless, Bluetooth earphone, saudara. Kita bisa dengarkan firman Tuhan setiap saat. Bahkan kita melihat khotbah-khotbah atau melihat firman Allah secara audio dan video, secara visual, melalui channel-channel online. Banyak cara hari-hari ini, saudara, supaya hidup kita tetap bisa terima firman Allah, dipenuhi dengan firman Allah. Lebih banyak dari zaman dulu, saudara, dari saat-saat itu. Hari ini banyak kesempatan kita, bagaimana kita bisa hidup kita ini dikuasai, dipenuhi oleh firman Allah. Saudara, yang ketiga adalah mengenai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya telah menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Di dalam kuasa Allah, di dalam Roh Allah itu ada segala sesuatu yang kita perlukan. Dan mari saya dan saudara bisa maksimalkan setiap potensi ilahi yang sudah diberikan kepada kita. 1 Korintus 3:16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Roh Allah itu, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, itu ada tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Dan ini Roh Allah yang sama, saudara, yang diberikan pada kita, pada saudara dan saya, pada orang-orang percaya yang kita kenal. Ini Roh Allah yang sama. Bukan Roh Allah yang kualitasnya bisa berbeda-beda. Ini enggak, saudara, ini Roh Allah yang sama. Jadi kuasanya, berkat-berkatnya, semuanya itu sama. Bahkan seperti yang di Galatia 5 ditulis ayat 22 hingga 23 dituliskan tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua sudah tersedia, saudara, buat kita. Roh Allah telah menyediakannya bagi kita. Tapi hari ini bagaimana kita bisa memanifestasikannya dalam hidup kita, hidup saya dan saudara, supaya kita bisa mengalami semua itu. Nah, ini alatnya adalah iman. Iman itu adalah tool atau alat kita untuk memanifestasikan kuasa Allah yang kita miliki. Dengan memanifestasikan kuasa Allah itu, saudara, melalui iman kita, maka cara kita berdoa akan berbeda, cara kita berpikir, bekerja, cara kita melayani, cara kita meresponi hidup kita, cara kita meresponi masalah, itu akan berbeda. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ini rahasianya, yaitu iman kita. Iman kita ini yang bisa membuat hidup kita berkemenangan, mengalahkan dunia. Jadi kalau kita ingin manifestasikan kemenangan kita sebagai orang yang menang, sebagai penakluk, sebagai pemenang, pakai iman, saudara. Kita mungkin sering mendengarkan ada orang mengatakan, saya sedang menunggu perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Saya merencanakan melakukan ini, Pak, tapi saya sedang menunggu perkenanan Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Roh Allah ada dalam kita. Roh Allah lah, yaitu Yesus yang membuat kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Karena itu kita berkenan di hadapannya setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau hari ini saudara mendengar suara Tuhan, saudara tahu bahwa saudara harus melakukan sesuatu atas petunjuk Tuhan, maka lakukan, saudara. Karena perkenanan Allah itu menyertai saudara.
Dan kita responi dengan iman. Iman itu bukan diam, tapi iman itu dinamis, iman itu bergerak, iman itu perbuatan, saudara. Dan dengan iman, kita manifestasikan apa yang tersedia di alam supranatural, itu menjadi realisasi di alam jasmani kita, menjadi kenyataan di alam natural kita. Hari ini mari kita katakan ini bersama-sama buat saudara dan saya, ya. Katakan saudara dengan iman. Saya memiliki perkenanan Allah dalam hidup saya. Karena Kristus ada di dalam saya dari saat ini dan seterusnya. Kristus telah bangkit dan menang, karena itu hari ini aku bangkit dan aku menang bersama Kristus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dengan Kristus sendiri. Saya akan berdoa buat saudara dan saya, mari siapkan roti dan anggur saudara. Dan saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenanan surgawi yang boleh kami terima dalam hidup kami. Mari Tuhan, buka hati saya, buka mata saya, dan pimpin saya untuk berjalan dalam perkenanan-Mu. Dan mengalami kemenangan setiap hari bersama Kristus yang tinggal dalam hidup saya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dari Engkau sendiri, untuk mengingat akan Engkau. Mari Tuhan berkati perjamuan kudus ini hari ini, bagi kami semua yang mengikuti perjamuan kudus ini. Layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, hidup kami hari ini beroleh kelimpahan, beroleh keselamatan, yaitu di dalam kuasa tubuh dan darah Kristus. Hari ini kami percaya, kami mengakui tubuh Kristus telah diserahkan bagi kami, supaya juga oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan dan kami beroleh hidup yang dipenuhi anugerah. Dan darah Kristus itu tercurah bagi kami semua, supaya oleh darah Kristus itu kami disucikan, kami ditebus, kami boleh beroleh bagian dalam keselamatan, kami boleh diterima oleh Allah Bapa sebagai anak Allah. Terima kasih Tuhan, karena tubuh dan darah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan, menebus kami, memberikan kepada kami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mengundang kita untuk mengangkat roti di tangan saudara bersama-sama. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara, kita bersama-sama mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami boleh Tuhan, dalam perjamuan dengan Engkau bersama-sama Tuhan dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami terima hari ini Tuhan, berkat-berkat-Mu rohani dan jasmani dalam kehidupan kami. Biar kami hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Kami hari ini yang mengalami pergumulan demi pergumulan, kami percaya ada pemulihan, ada lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami, sehingga kami mengalami hidup yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat terjadi hari ini di tengah-tengah kami, dalam kehidupan setiap daripada kami, karena kami percaya bagi yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami sembuh Tuhan. Kami dipulihkan, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami terima berkat-Mu, juga firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan, setiap daripada kami hari ini, baik
kami Tuhan, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Hari ini kami semua diberkati. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami pemulihan. Ada hubungan demi hubungan yang dipulihkan dan diperbaiki hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Keluarga demi keluarga juga Tuhan. Hari ini Tuhan lawat, Tuhan berkati Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, Tuhan tolong dan topang setiap daripada kami, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis usaha kami, dalam pelayanan, dalam studi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus menyertai setiap daripada kami Tuhan, dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Gimana firman Tuhannya teman-teman? Pasti menguatkan setiap kita dong. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, silakan scan kode QR yang ada di layar teman-teman semua. Kemudian, teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya Sarah, see you next week. GBU!